Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? It's nice to meet you again. Today we are going to study the number. In this lesson we are going to learn how to say number in English because every day we often use number. For example, when we are studying mathematics, of course we have to use number. For example, the teacher asks the student to count the number from 1 to 10 or to 20 to 30 and so on. So we have to know how to say number in English. Or when we have some money, of course we have to know the amount of the money so that we can say the money that we have, how much money that we have. So this lesson is very important to be understood because we will use number every day in our daily life. Baiklah, jadi hari ini kita akan belajar tentang number ya. Number itu angka atau bilangan. Nah, yang mana dalam pelajaran ini kita akan belajar cara mengucapkan angka dalam bahasa Inggris. Nah, misalkan kita diminta untuk menghitung dari 1 sampai 10 atau sampai 20, 30. Nah, kita harus tahu ya dalam bahasa Inggrisnya. Karena pelajaran ini sangat penting ya. Kita sering belajar angka setiap hari, misalkan sedang belajar matematika di kelas atau di sekolah. Nah, kita pasti menggunakan angka. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita akan belajar angka ya, mulai dari satuan, puluhan, bahkan sampai ratusan atau ribuan atau puluhan ribu. Karena misalkan kalau kita punya uang ya, kita harus tahu jumlah uang itu ada berapa dan kita harus tahu ya cara mengucapkannya atau cara menyatakannya dalam bahasa Inggris jumlah uang tersebut. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan pelajaran number ini. Oke, let's check it out. Nah, jadi yang pertama ada angka 1 ya. Ya, angka 1 ini yang dalam bahasa Inggrisnya dibaca one ya, one. Yang ditulisnya one ya, tapi bukan one, tapi one dibacanya ya. Oke. Kemudian ada angka 2. Nah, angka 2 ini dibacanya two ya. Two, 2, two. Nah, kemudian ada angka 3 yang dalam bahasa Inggrisnya dibaca three ya. Three. Three. Nah. Oke, kemudian ada angka 4 yang dibaca dalam bahasa Inggrisnya four ya. 4. Oke, berikutnya ada angka 5 ya, dibaca 5. 5. Oke, kemudian ada angka 6, ini dibaca 6. 6. Kemudian ada angka 7. Angka 7 dalam bahasa Inggrisnya yaitu 7 ya, 7. Oke, berikutnya angka 8. Nah, angka 8 dalam bahasa Inggrisnya 8. 8. Nah, jadi bukan egg ya, egg. Nah, itu salah karena huruf G-nya tidak dibaca, tidak dibunyikan. Jadi langsung ke huruf T ya, 8. 8. Kalau egg itu telur ya. Nah, yang betul itu jadi 8. Langsung ke huruf T ya, 8. Oke, kemudian ada angka 9 yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu 9 ya. 9. 9. Oke, berikutnya ada angka 10 yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu 10 ya. 10. Nah, jadi kalau kita sudah tahu ya dalam bahasa Inggrisnya angka dari 1 sampai 10 maka akan mudah kesananya ya, karena semuanya polanya sama ya, tinggal diganti akhirannya. Nah, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita sudah bisa belajar menghitung ya dari 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris. Nah, kalau sudah tahu dalam bahasa Inggris, nah
ini kan satuan ya, 1 sampai 10 ini angka satuan. Nah, kemudian kita lanjut ke angka belasan. Nah, dalam angka belasan ini kita tinggal tambahkan tin ya, tin, akhiran tin. Nah, kecuali untuk angka 11 dan 12 yaitu berbeda ya, ada ini ungkapannya tersendiri. Mari kita lanjutkan. Nah, kemudian ada angka 11 yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu 11 ya, 11. Kemudian ada angka 12 ya, dalam bahasa Inggrisnya yaitu 12. Nah, kemudian ada angka 13 yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu 13. Oke, kemudian ada angka 14 yaitu 14. Nah, kemudian berikutnya ada angka 15 yaitu 15. Oke, berikutnya ada angka 16 yaitu 16. Nah, ada angka 17 yaitu 17. Oke, berikutnya ada angka 18 yaitu 18. Oke, kemudian ada angka 19 yaitu 19. Oke, berikutnya ada angka 20 yang dalam bahasa Inggrisnya 20. Nah, 20. Nah, jadi sampai sini sudah paham ya, sampai 20 karena kunci untuk bisa menghitung angka itu misalkan sampai ratusan, yaitu kuncinya kita harus bisa memahami dulu sampai 20 ya, sampai 20. Nah, untuk memahami sampai 20 angka kita harus paham dulu ya sampai 10 tadi ya. Kalau sudah paham atau bisa sampai 10, nah selanjutnya akan lebih mudah. Kita tinggal tambahkan tin saja ya, tin untuk angka belasan. Kecuali untuk angka tadi 11 dan 12 itu berbeda ya, yaitu 11 dan 12. Nah, kemudian 20 ya, ini ungkapannya juga beda, tidak ditambahkan tin ya, tapi 20. Nah, kita mulai ke puluhan ya, yang ditambahkan tinggal ditambahkan akhiran t ya untuk puluhan. Kan ini 20 jadi 20. Nah, ini ungkapannya tersendiri, jadi bukan 2t ya, tapi 20. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ada 30 yaitu 30. Nah, kita bisa lihat ya di sini tinggal ditambahkan akhiran t ya, t. Nah, 30. Nah, kemudian angka 40 yaitu 40. Nah, 40. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan dengan angka satuan, puluhan dan satuan, misalkan 43. Nah, kita tinggal tambahkan 3 saja ya. Kita tambahkan 3 saja di akhiran 40 ini ya. Misalkan 43. Nah, 43. Kemudian 47, 47. Nah, tinggal tambahkan saja ya angka satuannya. Nah, berikutnya ada 50 yaitu 50 ya, 50. Nah, kemudian ada 60 yaitu 60. Nah, berikutnya ada angka 70. Nah, 70 berapa bahasa Inggrisnya? Nah, kita tinggal tambahkan t ya. Nah, 7 berapa 7 tadi? Nah, 7 itu berarti 7 ya. Nah, tinggal tambahkan t. Jadi 70. Nah, 70, 70. Nah, kemudian ada 80. Nah, berapa 80? Kita sama saja ya, tinggal tambahkan akhiran t yaitu 8 ya, 8 tambah t jadi 80 yaitu 80, 80. Oke, berikutnya angka 90 juga sama ya, tinggal ditambahkan akhiran t. Nah, angka 9 kan 9 ya, 9. Nah, tinggal tambahkan t jadi 19. Nah, untuk sampai sini sudah paham ya, untuk angka puluhan tinggal tambahkan t saja, t. Kalau belasan kan tinggal tambahkan tin ya, tin. Misalkan 14, 14, 15,
15. Nah, 16, 16. Nah, tinggal tambahkan 10 ya. Kecuali untuk angka 11 dan 12 itu ada ini ya, ungkapannya tersendiri, beda. Nah, kemudian setelah 90, nah kalau misalkan kita ingin menyatakan 95, sama saja ya, tinggal tambahkan angka satuan 5 tadi setelah 90, berarti 95 ya. 97, 97 ya, sama. Nah, tinggal tambahkan angka satuan saja. Oke, berikutnya ada angka 100. Nah, ini 100 ya. 100 ini bahasa Inggrisnya 100 ya, 100. Nah, begitu juga sama ya dengan 200 misalkan. Nah, tinggal ganti angka depannya yang satu jadi 2 misalkan. 200, 200 misalkan ya. 300, 300, 400, 400 ya. 500, 500. Nah, tinggal ganti angka depannya saja ya, berapa ratus inginnya, misalkan 700 jadi 7 ya, 700. Nah, jadi tinggal pakai 100 ya di belakang angkanya. Misalkan 900, 900. Nah, kalau misalkan bagaimana kalau kita ingin mengungkapkan angka ratusan dan puluhan digabungkan, misalkan 150. Nah, tinggal tambahkan saja ya angka 50 di depannya atau di belakang ya, di belakang. Jadi 150. Jadi 150. Nah, 150 ya. 150. Kalau 155 misalkan 155. Nah, tinggal gabungkan saja ya angka puluhan dan satuannya. Jadi ini di belakangnya tambahkan saja. 155 ya, 155. Kemudian 178 misalkan 178 ya, tinggal tambahkan saja tadi angka di belakangnya, ganti. Oke, nah setelah 100 ada angka, nah ini angka 1000 ya. 1000 dalam bahasa Inggrisnya yaitu 1000. Nah, 1000. Oke, di sini nah angka 1000 ya. Kita lihat ada titik. Nah, dalam bahasa Inggris itu titik itu menjadi koma ya, diganti menjadi koma. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu angka ribuan itu dipisah dengan tanda koma ya. Tapi dalam bahasa Inggris artinya ini titik ya. Jadi terbalik dengan bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia itu pakainya titik ya, kalau bahasa Inggris itu pakainya koma. Nah, itu kebalik. Nah, ini 1000. Jadi 1000 ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ingin mengungkapkan 2000, 3000, 4000? Nah, sama saja ya seperti tadi angka 100, tinggal ganti di depannya, angka depannya. Misalkan 2000, 2000, 3000, 3000 ya, sama. Nah, bagaimana misalkan kalau kita ingin menggabungkan 1000 dan ratusan, misalkan 1500. Nah, kita sama saja ya, tinggal gabungkan angka 1000 dan 500. Jadi 1500, 1500 ya, 1500, 1500 ya, 1500. Dan tinggal gabungkan saja ya angka 1000 dan ratusan. Nah, kemudian ada angka, nah ini angka 10.000 ya. Nah, bagaimana mengungkapkan 10.000 dalam bahasa Inggris? Nah, sama saja ya. Nah, tadi kita sudah tahu ya 10 apa, 10 bahasa Inggrisnya yaitu 10 ya, 10. Nah, kalau ungkapan ribuan berarti thousand ya. Nah, berarti 10.000 itu yaitu 10,000 ya, 10,000, 10.000. 10 tambah ribunya ya, jadi 10,000, 10.000. Oke, kita tambah lagi nolnya 1. Nah, jadi 100.000 berapa dalam bahasa Inggrisnya? Nah, kita sudah tahu ya tadi angka 100 dalam bahasa Inggrisnya yaitu 100 ya. Nah, 100, 100. Nah, tinggal tambahkan ungkapan ribuan di belakangnya. Jadi 100,000 ya, 100,000, 100.000, 100,000. Nah, kemudian ini 100,000 ya.
Kemudian kita tambahkan lagi angkanya. Nah, yaitu ini ada angka 6 ya. Setelah 100.000 ada angka 1 juta. Tambahin nolnya lagi 1. Nah, 1 juta ini ada ungkapan tersendiri ya, yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu 1 million ya. 1 million. Nah, kemudian kalau kita ingin mengungkapkan 10 juta juga sama ya, tinggal ganti angka di depannya 1 jadi 10 million, 10 juta. 100 juta juga sama ya, 100 million ya, 100 juta. Nah, tinggal ganti angka di depannya. Nah, kemudian setelah 1 juta ada angka berapa lagi? Nah, di sini ada angka nolnya 9, yaitu 1 miliar ya, 1 miliar. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ada ungkapan tersendiri ya, yaitu 1 billion ya, 1 billion, 1 miliar. 1 miliar, 1 billion. Kalau kita ingin mengungkapkan 10 miliar misalkan, nah tinggal ganti angka di depannya ya, jadi 10 billion. 100 miliar berarti 100 billion. Kalau 1000 miliar, nah itu berarti ada ungkapannya tersendiri lagi ya. Nah, 1000 miliar. Nah, ini angkanya 12 yaitu 1 triliun ya, 1 triliun. Yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu 1 trillion, 1 trillion, 1 triliun. Oke. Oke, nah jadi itu tadi ya pembelajaran tentang angka. Yang penting kuncinya kita harus tahu dulu sampai 20 ya, sampai 20. Karena kalau kita sudah tahu angka sampai 20 maka kesananya akan mudah ya, mudah untuk mempelajarinya. Kalau satuan kan, nah untuk awalnya kita harus tahu satuan dulu ya, sampai 10 harus tahu. Kemudian untuk belasan, nah tinggal tambahkan tin ya di belakangnya, kecuali untuk 11 dan 12 tadi. Nah, kemudian untuk puluhan tinggal tambahkan ti di belakangnya ya, seperti 30, 40 ya, 50, 60. Nah, itu untuk puluhan. Kalau belasan tinggal tambahkan tin, berarti 15, 16, 17 ya, seperti itu. Nah, untuk belasan tambahkan tin, untuk puluhan tambahkan ti ya di belakangnya. Oke, baiklah, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Yang penting itu tadi sampai 20 dulu harus sudah paham. Karena kalau sudah paham dari sampai 20, nah sampai 100 pun akan gampang ya mempelajarinya. Sampai 100, bahkan ribuan juga ya, sampai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Nah, itu gampang ya kalau sudah tahu sampai 20. Nah, baiklah, untuk pelajaran hari ini kita sudahi saja ya, karena kita sudah membahas sampai 1 triliun tuh, angka yang sangat besar ya, sangat besar. Nah, jangan lupa untuk latihannya silahkan dikerjakan ya. Semoga pelajaran ini dapat dimengerti dan bermanfaat ya, bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.